Hai Aries, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian Aries Sun Moon Rising buat bulan Juli 2020. Videonya kali ini aku bagi menjadi dua. Pertama adalah general reading ya, secara garis besar untuk bulan Juli menyangkup beberapa bidang, termasuk untuk singlenya masuk ke situ. Dan nanti kita akan lanjut ke sesi kedua untuk hubungan asmara pasangan ya, yang couple. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung, mensupport channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Maaf juga kalau misalnya ada message yang masuk yang belum terbalas gitu. Aku usahakan balas satu-satu. Dan kadang-kadang memang karena banyak, jadi aku suka skip gitu ya. Nanti tapi pasti akan dibalas satu persatu. Dan juga apalagi ya yang mau aku sampaikan. Oh ya, aku masih belum bisa buka untuk private readingnya. Maaf sekali, nanti kalau sudah buka pasti akan dikabarin, pasti akan diinformasikan. Ya, readingan ini general, jadi aku akan selalu mengingatkan kalian bahwa tidak akan bisa resonate untuk semua orang. Kalau menyangkut orang lain bisa vice versa energinya. Ya, jangan dipaksakan bila tidak sesuai dengan readingannya maupun dengan tarot readernya. Jangan dipaksakan, silakan move on. Kalau kalian ingin menyimak, boleh, silahkan dengan senang hati. Mungkin ada yang perlu kalian dengar, ada message yang perlu kalian dengar, bisa jadi masukan. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, Aries, buat kalian yang sudah mulai aktivitas, tetap jaga kesehatan, juga buat yang di rumah ya. Kita sama-sama berdoa semoga kondisi ini cepat berlalu. Jadi kita bisa beraktivitas lagi secara leluasa, mudah-mudahan ya. Oke. Kartu-kartunya sudah mulai bertebaran. Aku sambil shuffle, sambil buka ya. Maaf buat kalian yang tidak nyaman dengan tarot reader yang sambil nge-shuffle, sambil buka kartu. Tapi ya kadang-kadang begini. Oke, the full card. Kita langsung ya masuk ya. The full card in reverse. Aku merasa ada sesuatu cycle atau satu situasi kondisi yang kalian kepentok terus rasanya. Berputar dan kembali ke sana, berputar dan kembali ke sana gitu. Seperti kalian itu ya nggak kemana-mana gitu ya. Dan itu bisa jadi membuat kalian jadi ngerasa kurang semangat, ngerasa jadi rasanya ogah-ogahan, dan seperti tidak ada motivasi untuk terus nerabas untuk maju ke depan gitu. Karena mungkin buat beberapa dari kalian ngelihat gue udah usaha dari A, B, C, D, E, F, G dan segala macam kok nggak menghasilkan. Kok hasilnya tidak sesuai dengan apa yang gue inginkan. Kok gue nggak bisa ngelihat progres yang signifikan. Kok gue selalu bertemu dengan kesulitan dan problem yang sama dan hal-hal yang begitu lagi. Sedangkan kalian sudah mencoba berbagai macam hal, sudah berinvestasi baik dari energi kalian, tenaga kalian, waktu kalian, pikiran kalian, perasaan kalian, dan semuanya yang kalian bisa lakukan, yang bisa kalian usahakan. Tetapi hal ini tidak bisa berjalan. Selalu aja kepentok lagi, selalu aja begini lagi. Ini bisa mengenai banyak hal, mengenai pekerjaan bisa, finansial bisa, usaha bisnis bisa. Mungkin buat beberapa dari kalian ini mungkin study ya, masalah pendidikan ataupun masalah hubungan. Ada sesuatu yang terus-menerus selalu begitu. Bisa jadi ini adalah pasangan kalian yang seperti ini. Ataupun mungkin dikarenakan ada
sifat atau tingkah laku atau kebiasaan atau cara berpikir yang susah untuk dilepaskan atau untuk dirubah, sehingga sulit untuk kalian lepas dari circle ini gitu loh. Jadi kayak kalian kayak rasanya mungkin seperti terperangkap atau seperti berjalan di tempat atau selalu melingkar-lingkar di situ aja. Dan kalian rasanya saat ini yang aku lihat agak pesimis gitu ya. Jangan dong. Jangan Aries ya. Jangan biarkan rasa itu menghentikan kalian. Jangan biarkan rasa itu membuat kalian mundur. Jangan biarkan rasa itu membuat kalian menyerah ya. Dan aku lihat di sini kamu sedang menunggu seseorang bisa, menunggu pekerjaan bisa, menunggu pertolongan bisa, menunggu kesempatan bisa. Tetapi aku lihat di sini kalian sedang menunggu mungkin beberapa dari kalian ingin memulai satu hal baru, bisnis baru, pekerjaan baru. Dan buat beberapa dari kalian mungkin kalian sedang menunggu ada uang masuk atau ada tawaran pekerjaan ataupun ada kesempatan-kesempatan yang bisa kalian gunakan untuk itu. Tapi yang aku lihat di sini, Aries kamu rasanya kayak agak down, kurang berapi gitu ya. You are a fire sign dan kamu biasanya penuh energi, tetapi mungkin atau kamu lelah bisa jadi karena hal itu gitu loh. Jadinya kamu kayak kehilangan tenaga, kehilangan spirit, kehilangan semangat, kehilangan motivasi. Buat beberapa dari kalian ada satu rasa ketidakadilan. Rasa tidak adil ini bisa macam-macam. Terhadapnya juga bisa macam-macam. Terhadap orang lain, mungkin kalian ngerasa bos kalian gak adil. Mungkin kalian ngerasa orang tua kalian gak adil. Atau pasangan kalian gak adil. Tapi ada satu rasa, kok gak fair sih? Bisa juga terhadap kehidupan ini gitu ya. Bisa juga kalian ngelihat kok orang yang nyakitin gue, orang yang misalnya memperlakukan orang lain atau orang yang buat menurut kalian gak baik gitu ya. Mereka kok bisa baik-baik aja, lancar-lancar aja dan segala macam. Sedangkan gue yang sudah begini, kok gue selalu aja kena masalah gitu ya. Itu bisa terjadi. Itu hanyalah satu contoh ya. Buat beberapa dari kalian ini ada masalah hukum yang belum terselesaikan atau ada kalian sedang ada masalah dengan hukum, masalah ketidakjujuran dengan diri sendiri, ketidakjujuran dengan orang lain juga bisa ya, ketidakseimbangan. Ace of Cup. Ya, buat beberapa dari kamu Aries, kamu sedang terluka. Mungkin ini buat beberapa dari kamu yang single ya. Ini karena juga aku menarik energi dari yang singlenya. Kamu mungkin sedang masih dalam masa-masa sakit hati, kecewa. Mungkin kalian dikhianati ya. Dan kalian mungkin masih mengharap dan menunggu seseorang yang sudah tidak bersama dengan kalian lagi. Dan mungkin kalian merasa diperlakukan tidak adil gitu loh oleh mereka. Dan buat beberapa dari kamu Aries yang aku lihat kamu masih belum bisa membuka atau belum siap membuka diri dan hati kalian untuk siapapun itu masuk ke dalam kehidupan kalian. Oke, ada 2 kartu di sini. Emperor, ya. Kamu lagi down, kamu mungkin lagi berantakan gitu ya, kamu nggak bisa mikir, kerja juga terganggu, emosi kamu juga jadi turun naik gitu ya. Two of Pentacles. Kamu sedang juggling, sedang mempertimbangkan, sedang berusaha membuat semua bisa berjalan, bisa work gitu loh buat kamu lagi. Dan aku lihat di sini karena hal-hal ini gitu loh, ada masalah dengan
yang bersangkutan dengan hubungan percintaan untuk beberapa dari kalian yang banyak sekali mengkonsumsi pikiran dan perasaan, sehingga ini berdampak gitu loh, berdampak kepada diri kalian sendiri, berdampak kepada pekerjaan kalian, juga berdampak ke masalah-masalah dengan hubungan kamu dengan orang lain gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ada yang punya masalah dengan satu figur ayah atau bos gitu ya, yang kamu juga mungkin berpikiran bahwa mereka tidak fair gitu loh, tidak adil caranya mereka, cara mereka men-treat kamu. Mungkin orang ini agak apa ya, dibilang bully bukan sih, tapi cara mereka memperlakukan dengan menggunakan kekuasaan atau posisinya mereka gitu ya. Mereka seperti mempersalahgunakannya gitu loh. Dan mungkin ini ke mental kamu, ke perasaan kamu itu nendangnya dalam gitu loh. Dan kalian mungkin sedang berpikir, apa gua harus terus di sini? Apakah saya harus terus di situasi ini? Ataukah saya harus pergi dari sini? Harus dipertahankan atau harus dilepaskan? Tetapi kamu masih belum siap yang aku lihat untuk melangkah lebih jauh ataupun mengambil satu keputusan, karena kamu masih menunggu, masih menanti ya. Dan ada satu rasa seperti apa ya, sakit hati gitu loh. Mungkin dikarenakan omongannya dia atau perilakunya atau cara mereka treat kamu. Jadi ini bisa mengenai macam-macam karena ini general ya. Bisa mengenai bos kamu, orang tua kamu, kakak kamu mungkin ataupun pasangan kamu. Tapi aku lihat di sini kamu merasa diperlakukan tidak adil dan itu yang bikin kamu down. Tapi kamu masih mau wait and see gitu loh. Apakah ini bisa gue pertahankan apa enggak? Cuman yang aku lihat sih kamu sepertinya sudah tidak memiliki harapan besar gitu ya bahwa situasi ini bisa dipertahankan. Oke, Aries, ini adalah untuk kalian. Aries, kita lanjut lagi ke pembacaan untuk hubungan asmara. Aries couple, ini adalah untuk kamu Aries yang berpasangan mengenai hubungan asmara, love relationship ya. Aries Sun, Moon, Rising, dan Venus. Ataupun kalian yang punya banyak Aries di placement kalian. Oke, Venus ya. Kita udah punya pesan dari Romance Angelnya, release your ex. The time has come to clear your energy. Waktunya kamu untuk membersihkan energi kamu dari hal-hal yang telah lalu, termasuk dari orang-orang yang sudah waktunya ada di masa lalu, gitu loh. Kadang-kadang orangnya sudah tidak ada, maksudnya sudah tidak ada, memang sudah tidak ketemu, bisa jadi. Ataupun sudah tidak berhubungan, bisa jadi. Tapi masih ada sangkutan, rasa benci gitu ya, rasa tidak bisa memaafkan itu bisa loh bikin kamu terkontaminasi dan masih kekait gitu loh sama hal-hal di masa lalu dan dari orang masa lalu. Terlebih lagi buat beberapa dari kamu mungkin ini masih ada yang punya hubungan, masih kadang-kadang mungkin ngobrol ataupun stalking. Stalking ya, itu bisa jadi gitu ya. Hal-hal seperti itu walaupun tidak berbicara secara langsung, bertemu secara langsung, tapi hal-hal seperti itu bisa bikin kamunya jadi terkonsumsi atau terkontaminasi dengan hal yang mengganggu gitu loh. Dan membuat kamu yang nggak bisa jalannya langgeng maju ke depan. Termasuk hubungan kamu dengan pasangan-pasangan kamu berikutnya gitu ya. Hal-hal seperti itu, baik trauma-trauma itu harus dilepaskan, harus dibersihkan. Mau nggak mau, suka nggak suka, sadar nggak sadar, itu membawa dampak yang kurang baik. Kadang-kadang orang karena trauma, disakiti, dikhianati, dia jadi menghukum orang di masa yang kedepannya gitu, yang
belum tentu berbuat hal yang sama, atau bahkan orang yang suka sama dia atau orang yang menaruh perhatian sama dia, yang sayang bener sama dia, tapi dikarenakan hal dari masa lalu, kekecewaan dari masa lalu, dia menghukum orang itu. Orang yang belum tentu berbuat hal yang tidak baik sama dia. Bahkan mungkin orang yang menyayangi dia, gitu. Oke, itu untuk dari Romance Angel-nya. Kita masuk ke dalam pembacaan tarotnya. Jadi lepaskan mantanmu, lepaskan masa lalumu, lepaskan masalah-masalah yang sudah berada di masa lalu untuk lebih enteng jalan ke depannya dan nggak kesandung-sandung ya. Oke, Aries, ini adalah katanya tarot untuk kamu. Nah, Six of Cup dalam keadaan terbalik ya. Ini ya sudah, jangan diingat-ingat, sudah tinggalkan masa lalu, sudah maju ke depan. Mungkin buat beberapa dari kalian ini bukan masalah ex atau masalah mantan gitu ya, tetapi hal yang kalian telah lalui yang membuat mungkin kalian trauma. Ini juga bisa mungkin di antara kamu dengan pasangan kamu pernah ada satu hal yang terjadi yang menyakiti, mengecewakan, mungkin ada yang berkhianat atau berbohong atau hal lain lah yang terjadi antara kalian berdua yang sudah ada di masa lalu dan kalian mungkin sudah ngomongin soal itu dan kalian pengen maju ke depan. Cuman kalau hal ini terus digeret-geret, yang ada ini akan jadi beban gitu ya, yang bikin hubungan kalian jadi berat. Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Perasaan stuck, nggak kemana-mana. Ace of Pentacles. Nggak melihat ada potensinya hubungan kalian, orang yang bersama kalian. Dan mungkin kalian ngelihat hubungan kalian nggak kemana-mana gitu ya. Kalian ngelihat mungkin pasangan kalian juga move-nya nggak ada. Jadi mau ngapain sih? Ya nggak? Ini mau dibawa kemana sih hubungannya? Kalian ingin adanya keseimbangan. Kalian ingin adanya share, keadilan antara kalian berdua. Bisa jadi kamu memberikan lebih daripada apa yang pasangan kamu berikan. Ataupun kamu memberikan segalanya, baik dari perhatian, kasih sayang, materi, bisa jadi untuk beberapa dari kalian ya, usaha dan segala macam. Kalian yang berusaha untuk membawa terus hubungan ini, tetapi kayaknya yang kalian lihat pasangan kalian nggak melakukan hal yang seimbang. Mungkin mereka malas-malesan, mungkin mereka hanya main aja pikirannya, mungkin mereka hanya bersenang-senang aja dan mementingkan kepentingan mereka tanpa peduli gitu loh, bahwa gue nih yang sibuk nih cari uang. Lo ngapain? Ya, buat beberapa dari kalian ini rasanya seperti itu. Dan kalian pengen semua tuh ditanggung berdua dong, yang adil dong. Gua kan di hubungan ini pacaran nggak sama diri gue, tapi sama lo gitu ya. Jangan cuman gue aja yang jadi seperti sapi perahan gitu ya, baik dari tenaga gue, baik dari perasaan gue. Mending kalau dihargain. Ini enggak gitu ya, yang aku rasain tuh ini juga tidak. Jadi kamu tuh seperti melakukan segala sesuatunya, jadi rule mengambilnya juga semuanya gitu ya. Dan kamu ngelihat seperti pasangan kamu nih udah pasif dan mungkin melakukan hal-hal yang justru bikin kamu jadi kesel, jadi sebel lah. Ya, Nine of Wands ya. Kamu
Udah pengen nyerah yang aku lihat di sini nih. Rasanya ingin menyerah. Rasanya ingin give up. Gue udah gak sanggup lagi deh. Gak sanggup lagi di hubungan ini. Salah satu orang sudah tidak sanggup lagi. Ya, masalah share lagi. Masalah share. Nih. Masalah berbagi, share. Itu pun kadang-kadang bukan masalah uang aja loh. Kadang-kadang ada ya orang yang punya masalah dan dia tidak mau berbagi sama pasangannya, tidak mau men-share perasaannya dia. Ataupun dia punya unek-unek tapi nggak mau diungkapkan gitu ya, tapi dipendam sendiri. Dan dipendam sendiri iya kalau dianya baik-baik aja, dipendam sendiri tapi mungkin mengubah tingkah lakunya, mengubah emosinya, mengubah segala macam. Jadi suka uring-uringan, ngomongnya jadi kasar, ngomongnya jadi tajam gitu ya, ataupun jadi dingin. Dan hal-hal begini mungkin tidak disadari menyakiti secara tidak langsung pasangan yang bersama dia. Gitu. Share perasaan juga bisa loh ini ya. Buat beberapa dari kalian mungkin ada orang selain pasangannya di dalam hubungan ini. Bisa orang lain itu ya orang lain yang menarik perhatian, tapi juga orang lain bisa jadi teman, bisa jadi keluarga gitu ya. Di sini yang aku lihat beberapa dari Aries berhubungan dengan orang yang bisa dibilang materialistis ya, atau bergantung atau bersama dengan seseorang karena ada satu kepentingan, dan kepentingan itu masalah materi gitu ya, membantu dia mencukupi kebutuhan-kebutuhan dia. High Priestess. Ya, kamunya seperti sudah dingin dan kamu pun kayak ada memblok perasaan kamu yang aku rasa. Dan kamu hanya melihat sampai kapan sih dia begini terus? Sampai kapan sih situasi dan kondisi gue di dalam hubungan ini seperti ini? Ya, ada orang ketiga ini di sini, di hubungan ini. Dan salah satu orang sudah menyadari adanya orang itu. Dia berusaha memprotek dirinya, berusaha mempertahankan, melindungi dirinya ya dari segala macam yang bisa menyakiti dia, menyulitkan dia, merugikan dia. Dan dia sudah mempelajari, udah kayak gue tahu nih situasi kondisinya begini nih gitu ya, udah lihat medannya tuh begini. Tetapi untuk kamu yang aku lihat, kamu masih kayak mungkin mengatur strategi mungkin ya, ataupun masih melihat ini bakal sejauh apa sih sebelum kalian mengambil satu tindakan. Cuman kalian terlihatnya seperti sudah defensif gitu loh. Tapi kalian tuh terlihat sudah seperti membangun tembok gitu loh. Jangan sampai lu macam-macam sama gue. Jangan sampai lu ngelewatin garis yang udah gue bikin gitu loh. Gue masih bisa tolerir nih, gue masih bisa ngerti nih, gue masih bisa kompromi nih. Tapi kalau lu lewatin itu, gue bisa lepas kendali gitu yang aku lihat di sini. Buat beberapa dari kamu tidak bisa mengambil langkah yang lebih jauh karena ada masalah anak. Buat kamu yang sudah berkeluarga dan punya anak ya,
kamu tuh pengen lepas, pengen menyerah sebenarnya, pengen sudahan. Karena kamu ya pengen bebas, pengen happy lagi. Ada hal yang terekspos di sini. Terungkap. Dan aku lagi kamu ya lagi melihat gitu ya, lagi ngelihat sampai kapan, sejauh apa, seberani apa, sambil kalian kayak mengatur strategi gitu. Yang aku lihat kalian tidak terburu-buru, tidak mau tergesa-gesa karena kalian tidak mau hal itu malah berbalik jadi senjata makan tuan gitu loh. Tetapi kalian pengen melihat dulu situasinya sampai kalian benar-benar yakin, sampai kalian benar-benar sampai kalian benar-benar yakin untuk mengambil keputusan dan tindakan dan sikap ini. Cuman kalau yang aku lihat di sini kalian udah males gitu ya, udah mau udahan sebenarnya. Beberapa dari kalian berhubungan dengan Pisces, Sagittarius, sesama Aries Leo, Virgo, Taurus, Capricorn. Dan aku lihat di sini rasanya hubungan kalian ya sebenarnya rasanya tuh udah kayak kering gitu. Cuman memang ada hal yang menghambat gitu ya, menghambat jalan kalian untuk bisa melepaskan diri. Salah satunya mungkin hubungan sudah terlalu jauh, sudah ada pernikahan gitu ya, mengenai agama dan segala macam. Cuman yang aku lihat di sini kalian masih wait and see, masih ngatur strategi dan masih melihat apakah masih bisa dipertahankan atau tidak. Tapi dari kalian sendiri yang aku lihat kalian sudah menyerah dan kalian sudah kayak membangun tembok dan ngomong apa tuh kalian tuh cepet tersinggung mengena gitu loh, cepet baperan, semacam itulah rasanya. Oke, jadi begini Aries, mudah-mudahan kamu mengerti, mudah-mudahan kamu memahami apa yang aku ceritakan dari tadi. Semoga bermanfaat, maaf kalau tidak resonate. Sampai ketemu lagi di readingan kita dan kalian selanjutnya. Namaste.